Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi dengan channel kisah kita, sebuah channel yang banyak memuat konten tentang kisah dan hikmah. Channel yang menyajikan sebuah kisah dan berharap kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah tersebut. Dan kali ini kami akan menyajikan kisah sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Menjadi khalifah, masih berdagang di pasar ketika belum menerima gaji sebagai khalifah. Mari kita simak kisahnya. Abdullah bin Abu Quhafah, atau yang lebih dikenal dengan Abu Bakar As-Siddiq, adalah salah satu pemeluk Islam awal, salah satu sahabat utama Nabi, dan khalifah pertama sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Melalui putrinya Aisyah, Abu Bakar merupakan ayah mertua Nabi Muhammad. As-Siddiq, yang merupakan julukan Nabi Muhammad kepada Abu Bakar, merupakan salah satu gelar yang paling melekat padanya. Bersama ketiga penerusnya, Abu Bakar dimasukkan ke dalam kelompok Khulafaur Rasyidin. Sebagai pemeluk awal Islam, Abu Bakar telah mengambil berbagai peran besar. Melalui ajakannya, Abu Bakar berhasil mengislamkan banyak orang yang di kemudian hari menjadi tokoh-tokoh penting dalam sejarah Islam. Di antaranya adalah Utsman bin Affan yang kemudian menjadi khalifah ketiga. Abu Bakar juga turut serta dalam berbagai perang seperti perang Badar yang terjadi pada tahun kedua Hijrah dan perang Uhud yang terjadi pada tahun ketiga Hijrah. Kedekatan dan kesetiaan pada Nabi Muhammad merupakan satu hal yang sangat melekat pada diri Abu Bakar. Utamanya terlihat saat mendampingi Nabi Muhammad hijrah ke Madinah dan kepatuhannya dalam menerima keputusan Nabi dalam perjanjian Hudaybiyah. Meski banyak sahabat Nabi kala itu tidak menyepakati perjanjian tersebut karena dipandang berat sebelah, Abu Bakar dinyatakan sebagai khalifah sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar menjadi khalifah pertama umat Islam yang menjadi awal dari kekhalifahan Rasyidin. Abu Bakar juga berperan dalam pelestarian teks-teks Al-Quran. Dikatakan bahwa setelah kemenangan yang sangat sulit saat melawan Musailamah Al-Kadzab dalam perang Riddah, atau juga dikenal dengan perang Yamamah, banyak para penghafal Quran syahid dalam pertempuran tersebut. Sahabat Umar lantas meminta Abu Bakar untuk mengumpulkan koleksi dari Al-Quran oleh sebuah tim yang diketuai oleh sahabat Zaid bin Sabit. Dikumpulkan lembaran Al-Quran dari para penghafal Al-Quran dan tulisan-tulisan yang terdapat pada media tulis seperti tulang, kulit, dan lain sebagainya. Setelah lengkap penulisan ini, maka kemudian disimpan oleh Abu Bakar. Kisah Abu Bakar menjadi khalifah pertama dipenuhi teladan yang bisa menjadi inspirasi umat. Abu Bakar As-Siddiq sempat tidak terima gaji saat menjabat sebagai khalifah. Pemimpin yang terkenal karismatik tersebut tidak protes, malah baru ingat dirinya tak digaji saat mendengar perkataan istrinya. Abu Bakar As-Siddiq dikisahkan bertanya pada istrinya, "Apakah ada yang bisa dikonsumsi untuk sarapan?" Habibah, sang istri, menjawab jujur terkait kondisi keuangan rumah tangganya. "Tidak ada apa-apa lagi yang dimakan, wahai suamiku," kata Habibah, istri Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar baru ingat dia tak sempat berdagang karena harus menyelesaikan banyak urusan umat. Jika tidak berdagang, yang merupakan mata pencahariannya, Abu Bakar tak punya pendapatan. Padahal dia juga harus bertanggung jawab pada perekonomian keluarga. Pagi itu, Abu Bakar akhirnya berangkat ke pasar demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sejak hijrah ke Madinah, Abu Bakar As-Siddiq berjualan baju dan kurma di pasar untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Abu Bakar yang keluar rumah sejak pagi untuk berdagang tak bisa ditemui warga. Hal ini menimbulkan kekecewaan hingga mereka mengadu pada Umar bin Khattab yang berjanji akan meneruskannya pada Abu Bakar As-Siddiq. Saat akhirnya bertemu, Umar mengatakan Abu Bakar tak layak lagi berdagang di pasar karena kewajiban utamanya sekarang adalah umat. Aku memiliki keluarga, oleh sebab itu aku perlu berdagang untuk mencari nafkah bagi keluargaku, ujar Abu Bakar. Menanggapi kondisi ini, Umar mengajak khalifah yang sebelumnya saudagar kaya tersebut bertemu penjaga Baitul Mal, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Penjaga Baitul Mal saat itu bertanggung jawab pada perbendaharaan Islam. Saat itu, Abu Ubaidah ingin memberikan sepasang baju untuk musim dingin dan panas yang bisa diganti jika sudah usang. Namun Umar mengusulkan uang supaya Abu Bakar tak perlu lagi berdagang untuk memperoleh pendapatan. Sebagai khalifah, engkau memang berhak mendapat gaji dari Baitul Mal, kata Umar. Usul Umar disetujui Abu Ubaidah dan Abu Bakar asal tidak menimbulkan fitnah di kalangan umat Islam dan masyarakat umum. Umar awalnya mengusulkan gaji sebesar 500 dirham per bulan atau 6.000 dirham setahun. Usul Umar ditolak Abu Bakar yang dinilai gaji tersebut terlalu besar. Sejak saat itu Abu Bakar As-Siddiq menerima gaji dari Baitul Mal, sehingga tak perlu lagi berdagang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Waktunya dihabiskan untuk menyelesaikan masalah umat dan tegaknya Islam. Kebenaran Abu Bakar memang berlangsung singkat, hanya sekitar 2,5 tahun. Namun umat telah mencatatkannya sebagai pemimpin yang jujur, sederhana, lembut, dan bijak. Putihnya hati khalifah serupa dengan ciri fisik Abu Bakar yang kerap digambarkan berkulit cerah, berambut tebal, dengan tubuh yang kurus. Kekayaan Abu Bakar As-Siddiq mencapai 40.000 dirham saat masih menjadi saudagar kaya. Namun kekayaan Abu Bakar digunakan sepenuhnya untuk umat hingga tidak meninggalkan harta untuk keluarga selepas dirinya meninggal. Sama seperti khalifah yang lain, perang di zaman Abu Bakar juga menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah Islam. Abu Bakar menjadi komandan dalam perang Riddah melawan mereka yang ingkar pada Allah. Kemenangan dan berbagai karakter unggul tak membuat dirinya tinggi hati, hingga kisah singkat Abu Bakar As-Siddiq selalu menjadi teladan bagi umat Islam saat ini. Demikian tadi kisah tentang Abu Bakar As-Siddiq, seorang khalifah yang masih sempat berdagang ketika belum menerima gaji sebagai khalifah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.